Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kita tahu dalam bulan ini orang merayakan atau seringkali tema-tema dari ibadah salah satunya adalah tentang kasih. Karena ada Valentine's Day. Kasih ini tentu adalah sesuatu yang sangat bermakna di dalam kekristenan karena bukan sekedar sebuah sentimen romantisme, tetapi lebih dari itu Alkitab berkata bahwa Allah itu adalah kasih. Sifat dari Allah adalah kasih. Allah itu, kasih yang sejati itu diperlihatkan hanya oleh Allah sendiri. Sahabat sekalian, kita akan membahas tentang ketaatan, bahasa kasih Allah. Apakah bahasa kasih itu? Beberapa tahun yang lalu ada seorang penulis Kristen bernama Gary Chapman menjelaskan atau mempopulerkan istilah bahasa kasih atau love language. Bahasa kasih itu sederhananya adalah ungkapan kasih yang dilakukan seseorang kepada yang lain dan dengan cara yang sama ia merasa dikasihi saat seseorang melakukan kepada dia. Ungkapan tertentu membuat seseorang dengan cepat merespon pernyataan kasih orang lain kepada kita. Jadi bahasa kasih itu sebenarnya seperti layaknya bahasa. Bahasa itu kan kalau misalnya saya berikan sebuah senario. Kita rame-rame pergi ke Rusia. Di lapangan merah Kremlin, kita turis bergerombol dari segala macam suku bangsa dan bangsa-bangsa. Tetapi kemudian di tengah-tengah itu kita begitu mengagumi, lalu kita orang Indonesia, kemudian ada orang bilang, wih, cakep rek. Gitu ya. Tiba-tiba Anda misalnya adalah orang yang besar di Surabaya, langsung merespon, sopoy kok ada orang yang ngomong bahasa Surabayaan. Artinya, kita dengan cepat merespon kepada orang yang berbahasa yang kita hidupi. Dan demikian juga biasanya kita akan merespon atau memberikan sebuah ungkapan ekspresi dengan bahasa yang kita besar dengan itu. Nah, demikian juga dengan kasih. Jadi bahasa kasih itu bila dilakukan dengan tepat akan membuat tangki kasih orang tersebut cepat penuh sehingga dia merasa dikasihi dan tidak mudah tersinggung atau teriritasi. Seorang psikolog Kristen mengatakan bahwa manusia ini ibarat sebuah tangki. Tangki itu disebut sebagai tangki kasih. Dan setiap hari, contoh pasangan, itu harus mengisi tangki kasih pasangannya. Dan kalau tangki kasih itu penuh, ketika terjadi sesuatu, apakah dia dikecewakan, dia mungkin mengalami marah, teriritasi, dia berusaha untuk mengambil isi dari tangki kasihnya itu dan kemudian dia bisa lepaskan untuk meredakan persoalan hidupnya. Tetapi bila tangki kasih itu tidak ada, maka dia akan berusaha untuk mencari dari yang lain atau dia menjadi frustrasi. Dan itu sebabnya kita terus harus mendeposit atau misalnya kita melakukan kesalahan kepada pasangan kita. Tentu kita ingin berdamai dan minta pengampunan. Bila kita tidak pernah mengisi tangki kasih pasangan kita, lalu pada waktu kita meminta pengampunan itu seperti kita sedang withdraw, sedang menarik dari tangki kasihnya, pengampunan, dan apa yang terjadi? Tidak ada di sana. Karena kita tidak pernah mengisi dengan kasih yang penuh dari kita kepada pasangan kita. Gary Chapman melanjutkan bahwa ada 5 bahasa kasih yang setelah dia teliti mengkategorikan kepada 5 bahasa kasih ini. Yang pertama yaitu kata-kata membangun, di mana seseorang suka untuk memberi pujian dan seseorang yang dipuji itu merasa dirinya wah dia begitu dikasihi. Itu kata-kata membangun, kata-kata pujian, kata-kata dorongan, the word of affirmation. Lalu yang kedua, waktu berkualitas. Di sini bila seorang memberikan waktunya, apakah menemani belanja atau
membaca bersama-sama atau cuma sekedar duduk-duduk dan di situ ada orang tersebut walaupun dua-duanya melakukan kegiatan yang berbeda, tetapi sepertinya ada waktu yang bersamaan di situ. Kehadirannya ada di sana. Dia merasa dikasihi. Yang ketiga, menerima dan memberi hadiah. Ada orang yang mengungkapkan kasihnya kepada seseorang itu dengan cara memberi pemberian-pemberian. Dan dia juga akan senang. Jadi kalau misalnya dia ulang tahun tidak ada yang memberi, dia akan merasa sepertinya, emang saya ini dikasih apa tidak? Kalau misalnya bahasa kasih utamanya adalah menerima hadiah. Kemudian yang keempat adalah tindakan melayani. Ini act of service adalah sebuah ungkapan kasih di mana dia mungkin tidak bisa ngomong baik-baik atau ngomong yang memuji, dia tidak bisa menghabiskan waktu berduaan dekat begitu, atau dia tidak bisa memberi, tetapi dia bisa memberi tenaganya, dia bisa memberi perhatian dalam bentuk melakukan, membantu, menolong orang tersebut. Biasanya dia inilah orang yang paling sibuk bila ada sebuah peristiwa terjadi. Dan yang terakhir adalah sentuhan fisik, di mana dia cara mengungkapkannya adalah dengan memeluk, mencium, atau mungkin kalau dia suami istri jalanan di tempat umum, dia menggandeng tangan pasangannya atau dia memeluk pasangannya, dan itu merupakan ungkapan kasihnya. Dan demikian juga dia mengharapkan orang lain juga memeluk. Bagaimana misalnya seperti dia laki-laki dengan laki-laki, oh dia suka dengan mungkin high five atau dia pelukan atau dia jalan bergandengan. Ya walaupun ini agak sensitif kalau kita berjalan sesama laki-laki lalu kita pegangan tangan, mungkin akan dianggap kita memiliki orientasi seks yang lain. Tetapi itulah ungkapan kasih yang ada. Nah, hari ini kita akan melihat firman Tuhan dari apa yang menjadi bahasa kasih Allah. Dan kita akan melihat dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15, 21, 23, dan 24. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau mengungkapkan kasih-Mu yang sejati dengan Kristus mati di kayu salib untuk kami. Menebus, mendamaikan kami, dan memberikan kami kehidupan dan roh yang baru. Biarlah kiranya Engkau menyatakan kebenaran ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita melihat bahwa ini adalah peristiwa percakapan perpisahan antara Yesus dan murid-muridnya. Dan di situ Yudas sudah pergi. Jadi di dalam makan malam ini Yudas sudah pergi untuk melakukan rencana kejahatannya, mengkhianati Yesus. Dan disitulah Yesus mendorong murid-muridnya. Dia berbicara dari pasal 13, 14, 15. Dan dia kemudian berbicara tentang apa hal yang menyenangkan hati Allah. Dan dia langsung berbicara mengenai, bila engkau mengasihi, engkau akan mentaati firman. Ternyata ketaatan dan kasih terhadap Allah itu terkait satu dengan yang lain. Apakah ini hanya ajaran Yesus? Mari kita lihat di Perjanjian Lama. Nah, salah satu peristiwa yang cukup tegas untuk menggambarkan statement tentang menyenangkan Allah, menghormati Allah, mengasihi Allah, itu terkait dengan mentaati. Dalam peristiwa ketika Samuel berhadapan dengan Saul, dan Saul melakukan sesuatu yang tidak semestinya secara hukum ritual. Dan pada waktu itu terjadilah tanya jawab antara Samuel dengan Saul. Dan apa yang dikatakan oleh Samuel di dalam 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran
dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan atau pemberontakan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan, itu keras kepala, adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Kesimpulan daripada peristiwa ini dan percakapan ini adalah ketaatan merupakan bahasa kasih Allah. Kalau kita ingin mengungkapkan kasih kita kepada Allah, kita melakukan firman-firman-Nya. Kita mendengarkan suara Tuhan. Kita melakukan apa yang diperintahkan dan diajarkan. Dan demikian Allah mengasihi kita. Dia mentaati perkataannya sendiri, janjinya sendiri untuk mengutus juru selamat, menjadi pembela, menjadi korban, menjadi yang menyenangkan hati Tuhan, yang menjadi jembatan atas jurang keterpisahan antara Allah dan manusia. Dengan kata lain, baik Allah memberi maupun Allah menerima kasih, Dia terkait dengan ketaatan. Dan Allah tidak pernah berbohong, Dia tidak pernah menyangkali perkataannya. Dengan kata lain, Allah yang setia itu adalah Allah yang dipercaya karena Dia melakukan apa yang dikatakannya. Dari pernyataan Yesus tentang kasih, bahwa kalau kamu mengasihi aku, kamu menturuti semua firman-firmanku, maka kasih bukan sekedar perasaan. Dia ditentukan oleh perintah-perintah Yesus Kristus. Jadi kita tidak bisa hanya mengatakan, aku mengasihi Tuhan, lalu kita nangis-nangis, tetapi kita tidak pernah melakukan firman-Nya. Kita tidak pernah menjaga integritas hidup kita seturut dengan firman. Kita tidak pernah mengusahakan diri kita untuk menggumuli, memahami firman Tuhan seberapapun beratnya. Dan juga seberapapun harga yang harus kita bayar, kita bersedia untuk melakukan firman Tuhan. Jadi kasih itu bukan kaleng-kaleng istilahnya. Bukan sekedar sentimen romantisme kita dengan Tuhan, tidak. Kasih itu sampai pada titik berkorban nyawa, seperti apa yang Yesus kerjakan kepada kita. Kita akan melihat 3 hal dari ketaatan sebagai bahasa kasih Allah. Apa yang sebenarnya dilakukan ketika kita menjadi taat? Bagaimana ketaatan itu mengungkapkan dan membuka pintu-pintu besar di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, ketaatan memberi ruang Roh Kudus bekerja lebih besar. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan di sini mengungkapkan mengenai Tuhan berjanji akan memberikan Roh penolong, Parakletos, Roh Kudus, pribadi Allah ketiga. Ketika Yesus kembali ke sorga, Dia memastikan Roh Kudus itu menyertai kita. Dia katakan, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Janji Yesus kepada murid-muridnya, pada waktu kamu mentaati Tuhan sebagai ekspresi kasihmu kepada Allah, maka Roh kebenaran diberikan. Diingat bahwa Roh kebenaran diberikan hanya kepada murid-murid Kristus. Tujuannya untuk memampukan mereka semakin mengenal Kristus, semakin mengasihinya dan mentaatinya. Jadi tujuan kita ini seperti kayak sebuah timbal balik. Kita mengasihi dengan cara kita mentaati. Nah, pada waktu kita mentaati, Roh Allah dicurahkan lebih besar kepada kita. Tujuannya supaya kemudian Roh Allah itu bekerja dalam hidup kita, memampukan kita untuk mengasihi Tuhan lebih besar lagi dan mentaati firman Tuhan dan pengajaran Tuhan lebih banyak lagi.
Jadi itu terus, semakin kita mengasihi, kita semakin taat, Roh Kudus diberikan kepada kita, dan kita dimampukan untuk melakukan yang lebih besar. Sehingga kita bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman, dari kasih kepada kasih, dari ketaatan kepada ketaatan. Jadi kemuliaan Tuhan melalui manifestasi karya Roh Kudus di dalam hidup kita dinyatakan ketika kita taat mengikuti Kristus. Jadi terus sewaktu kita mentaati firman, kita dipenuhi Roh Kudus lebih besar lagi, dan akhirnya apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan karena kemudian kita menjadi agen untuk memanifestasikan karya-karya Roh Kudus. Baik itu lewat karunia-karunia Roh Kudus yang bertujuan melayani orang-orang dengan kuasa Allah untuk memperlihatkan bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata kepada mereka melalui kesembuhan, melalui mujizat, melalui kata-kata hikmat, melalui karunia nubuatan, melalui segala macam marifat, bahkan kepemimpinan rohani, belas kasihan, semua jenis-jenis karunia yang ada di Alkitab Perjanjian Baru dipercayakan kepada orang Kristen. Lalu kemudian kita bermanifestasi dengan karunia-karunia itu, sehingga kemudian kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dikatakan, bila engkau beroperasi dengan karunia yang jelas, maka engkau akan melihat bahwa orang-orang yang belum percaya akan mengatakan, sungguh Tuhan ada di tengah-tengah kamu. Bagaimana dia bisa merasakan itu? Dia melihat hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tetapi dilakukan oleh Roh Allah melalui hidup manusia. Yang kedua, bahwa ketaatan menciptakan unity, kesatuan untuk menyatakan Kristus. Dikatakan bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Firman Tuhan di sini dikatakan tentang kata memegang. Memegang bukan sekedar menerima atau memiliki, melainkan memahami dengan satu kewajiban di dalam pikiran kita. Memegang itu adalah sebuah komitmen dengan pikiran kita, dengan cara berpikir, cara bertindak, cara melihat kita, cara perilaku kita. Dan kesatuan pikiran dan tindakan untuk mentaati perintah Kristus itu mencerminkan kesatuan Allah Tritunggal. Dan bila kesadaran ini hidup di dalam seluruh orang percaya, dunia akan mengenal Allah dengan benar. Di sini kita melihat bukan hanya perilaku pribadi yang dipenuhi Roh Kudus, lalu kita terus mentaati firman, mentaati dengan hal-hal yang sederhana. Mungkin kita mulai dengan mengucapkan berkat, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Lama-lama orang itu mungkin terbuka hatinya, mau didoakan. Itu pribadi. Tapi bagaimana bila pribadi-pribadi ini kemudian dengan kesadaran yang sama mentaati firman Tuhan sebagai ungkapan kasihnya kepada Allah, lalu kemudian tubuh ini mulai bersatu, saling memerlukan karena karunia-karunia yang beroperasi berbeda-beda, lalu kemudian bertumbuh menjadi satu, dan dalam kesatuan itulah Allah dinyatakan, Allah Tritunggal, Allah dan firman-Nya Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus dinyatakan, lalu kemudian orang berbondong-bondong untuk bisa datang kepada Kristus, datang ke rumah Tuhan, karena dia melihat unity. Dan hanya oleh karena ketaatan, kasih kita kepada Tuhan, ini bisa terjadi. Jadi kasih Allah merupakan motivasi untuk mentaati hukum dan ajaran Kristus. Tetapi hukum dan ajarannya mengarahkan kita untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Jadi di sini jangan kita melihat antara kasih dan hukum itu sesuatu yang bertolak belakang atau dua ruang yang tidak bisa disatukan. Tidak. Justru kita melihat kalau kita mau melakukan firman Tuhan, itu motivasinya kasih, bukan karena kewajiban semata-mata. Kalau hanya kewajiban, tidak mungkin kita bisa mentaati Tuhan dengan benar. Tidak mungkin kita akan bisa mengasihi Tuhan dengan benar. Nah, jadi motivasi kasih kita kepada Allah, karena Dia telah mengasihi kita, kita mentaati hukum-hukum itu. Lalu kemudian hukum-hukum itu mengarahkan kita untuk kita melakukan dengan benar.
Dan ketika kita melakukan dengan benar, timbul satu kegairahan untuk kita melakukan lagi, menyatakan lagi kasih kita kepada Allah dengan melakukannya semakin besar. Jika kita menyadari hukum dan ajaran Kristus itu adalah pagar pengaman, kita akan semakin menghargai dan merangkul sebagai harta mulia yang layak dipertahankan. Sahabat sekalian, terus-menerus kita akan melihat semua Alkitab di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bagaimana hukum-hukum itu dilakukan dan digenapi oleh Kristus. Lalu bagaimana Kristus mengajarkannya, kita mengikutinya. Dan hukum adalah pagar pengaman kita. Dan kalau kita berjalan di dalam koridor ini, maka kasih yang kita ungkapkan pasti kasih yang akan memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketaatan menjadikan Anda tempat kediaman Allah. Ini sebuah hal yang luar biasa karena Tuhan berjanji, kami akan tinggal di dalam kamu. Dan ini juga menjadi janji sejak Perjanjian Lama sampai di dalam kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu 21 ayat 3 dan 22 dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Allah berdiam di tengah-tengah umat itu sejak di padang belantara sudah terlihat dengan tabernakel. Allah dengan tiang awan, tiang api, hadirat Tuhan itu terus nyata menyertai orang Israel. Tetapi di Wahyu dikatakan Allah tetap berdiam di tengah-tengah umat Allah. Tetapi tidak ada bait suci lagi. Tidak ada kemah suci lagi. Karena Allah dan anak domba Yesus Kristus dan Roh Allah yang ada bersama-sama, itulah yang menjadi tempat kediaman Allah. Itulah bait suci. Dengan kata lain, keberadaan Allah Tritunggal itulah sebenarnya kediaman Allah sesungguhnya. Di mana ada Allah dengan ketritunggalannya, di situ tempat kediaman Tuhan akan nyata. Dan Alkitab memberikan janji, kamu akan menjadi tempat kediaman Allah. Haleluya. Luar biasa. Sebenarnya kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke tanah suci untuk merasakan kita lebih rohani. Enggak. Kita enggak menjadi lebih rohani dengan pergi ke Israel. Saya bersyukur kalau bila saudara ingin melihat dan kita belajar dan kemudian saudara akan lebih mengenal firman, semakin mengasihi Tuhan dengan melihat langsung situs atau tempat-tempat di mana kejadian yang dicatat di Alkitab itu baik. Tetapi Alkitab mengatakan di mana ada Yesus, di mana ada Roh Kudus, di mana ada pikiran Allah, hadirat Allah, di situ sebenarnya Allah sedang bertakhta. Dengan kata lain, tubuh kita ini, hidup kita ini, tubuh Kristus akan menjadi showcase, showroom. Orang bisa melihat Allah dengan ketritunggalannya berdiam di tengah-tengah umatnya. Jadi menjadi tempat kediaman Allah dalam hidup murid Kristus selalu akan melibatkan Allah Tritunggal. Allah yang menyelamatkan, lalu kemudian firman yang diucapkan, dan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Dan luar biasa, kita menjadi tempat kediaman Allah, the dwelling place of God. Dan Mazmur Daud mengatakan, betapa indah tempat kediamanmu. Jiwaku merindukan engkau. Seringkali kita berpikir ini hanyalah tempat ibadah. Tapi sebenarnya dan sesungguhnya dikatakan di mana ada keberadaan Allah, anak domba, Roh Allah, di situ kediaman Allah sedang ada. Dan hari ini adalah kesempatan kepada kita bahwa di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah arus dan seperti saluran air kotor, sewage dari dunia ini yang berusaha meracuni kita, kita dipanggil untuk mencerminkan hadirat Allah
yang suci, yang kudus, yang mulia. Dan hanya ketika kita mengungkapkan lewat kasih-Nya, dengan mentaati firman-Nya, mentaati pengajarannya, itu akan bisa terjadi. Sahabat sekalian, bagaimana caranya kita bisa belajar bahasa kasih Allah? Sederhana. Alami lebih dahulu kasih Kristus dan serahkan hidupmu sepenuhnya kepadanya. Maka Anda akan belajar bahasa kasih Allah. Kita ungkapkan kasih kita kepada Allah dengan mentaati firman-Nya. Dan semakin kita mentaati firman-Nya, maka Allah akan menyatakan kasih-Nya, kuasanya, roh-Nya lebih besar lagi untuk membuat kita bisa mengasihi Dia. Sehingga dunia akan melihat kita yang saling mengasihi adalah murid-murid Kristus. Dunia akan bisa tahu kita ini adalah murid Kristus saat kita mengungkapkan bahasa kasih Allah kepada Allah dan kepada sesama kita. Bapa di surga, terima kasih untuk pengajaran Yesus. Tolonglah kami untuk kami memegang di dalam hati dan pikiran kami dan tindakan kami, dan kesadaran ini akan kami bangun bukan hanya secara pribadi tapi juga secara komunitas, kelompok, jemaat, sehingga kami menjadi tempat kediaman Allah. Dan tempat ini akan menolong banyak orang datang dan melihat Kristus sebagai jalan keluar mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Immanuel, salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.